Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azmatul Khairiyah, NIM 23207074. Gimana anak-anak kabarnya? Apakah hari ini semuanya baik-baik saja? Nanti tulis di kolom komentar ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang karya fiksi. Nah, apa sih itu karya fiksi? Mari kita pelajari hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap sebuah karya fiksi. Penilaian yang kalian lakukan dapat disertai dengan argumen yang jelas dan disampaikan dengan kalimat yang baik, tertata, dan santun. Nah, berikut peta konsepnya ya, anak-anak. Di awal pembahasan tadi, Ibu kan sudah menyinggung tentang mengenal karya fiksi. Nah, kira-kira apa itu karya fiksi? Mari kita ulas bareng-bareng. Menurut Suharyanto 2005, karya fiksi atau sastra adalah karya hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran. Nah, kenapa kok perpaduan antara perasaan dan pikiran? Karena karya fiksi itu bukan karya sebenarnya anak-anak. Karya fiksi itu sebuah karya sastra yang dibuat seseorang sesuai dengan pengalamannya, sehingga dia menulis sebuah rentetan cerita untuk kita semua baca. Nah, kalau menulis itu tidak menyangkutkan dengan perasaan, otomatis ceritanya tidak akan mengena pada diri kita, pada hati kita. Apakah bisa dipahami? Nah, kalau kita mau membuat cerita fiksi, langkah apa sih Bu yang pertama harus dilakukan? Nah, langkah yang pertama, kita harus menentukan judul. Kalau tidak ada judul, maka kita tidak akan bisa mengarang isi ceritanya. Terus yang kedua, kita harus menyiapkan tokoh. Tokoh apa saja dan siapa saja yang mau kita ceritakan dalam cerita tersebut. Nah, itu harus dipersiapkan ya. Terus yang ketiga, kira-kira apa ya? Yang ketiga yaitu latar cerita. Nah, ini penting banget nih, lumayan penting banget. Soalnya kalau cerita tidak ada latar tempatnya itu kayak orang tidak punya rumah. Otomatis ceritanya akan ambigu dan tidak bisa dimengerti dan tidak bisa dipahami. Nah, yang keempat yaitu alur cerita. Ketika kita membuat cerita fiksi, maka alurnya harus jelas agar si pembaca itu tidak bingung. Ini alurnya kemana, jalannya kemana, gitu ya. Nah, alur pada cerita fiksi itu ada 3 macam. Yang pertama, alur maju. Nah, berarti jalan ceritanya harus maju, tidak boleh flashback ke belakang. Terus yang kedua yaitu alur mundur. Nah, alur mundur ini kebalikan dari alur maju, yaitu alurnya flashback ke belakang. Jadi menceritakan masa lalu. Nah, yang ketiga ini yaitu campuran. Anak-anak tahu apa itu alur campuran? Nah, jadi alur campuran itu ada alur mundurnya dan ada alur majunya. Otomatis tidak monoton maju melulu atau menceritakan masa depan, dan tidak monoton menceritakan flashback atau masa lalu. Nah, itu namanya alur campuran. Apakah bisa dipahami? Yang terakhir yaitu amanat. Dalam amanat ini, saat kita membuat cerita fiksi, harus ada amanatnya. Kenapa Bu kok harus ada amanatnya? Agar si pembaca karya fiksi yang kita buat itu bisa memetik pesan atau
pembelajaran dalam karya fiksi tersebut biar bermanfaat karya fiksinya. Nah, itulah jadi unsur-unsur karya fiksi ya anak-anak. Apakah bisa dipahami? Setelah menemukan unsur-unsur karya fiksi, kita lanjut ke subbab melakukan penilaian terhadap karya fiksi. Nah, anak-anak ini disuruh untuk membaca suatu cerita. Cerita apa, Bu? Cerita si kancil. Coba nanti kalian semua nilai ya apa saja nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Terus subbab berikutnya yaitu tentang mengenal langkah-langkah menulis resensi karya fiksi. Ayo, siapa yang sudah tahu di sini? Nah, langkah yang pertama, anak-anak harus menilai unsur-unsur yang terkandung dalam karya fiksi yang kalian amati atau yang kalian baca, baik itu judul, penulis, diterbitkan oleh tokoh cerita dan sifatnya, terus penilaian menurut kalian masing-masing, terus menentukan alur cerita, temanya apa, jalannya cerita seperti apa, terus pendapat kalian tentang cerita ini itu seperti apa. Maksudnya cerita yang kalian baca atau amati tersebut. Lalu kalian menulis hasil tersebut, rangkuman tersebut di resensi kertas yang diberikan oleh guru. Nah, sudah yang terakhir, membandingkan kata konotasi dan denotasi dalam karya fiksi. Nah, pasti anak-anak ini bertanya-tanya, apa sih Bu kata konotasi dan denotasi itu dalam karya fiksi? Oke, akan Ibu jelaskan di pembelajaran hari ini. Jadi, denotasi adalah kata-kata yang mengandung faktual atau kata-kata mendasar. Sedangkan kalau konotasi itu berarti sebaliknya. Kalau konotasi berarti kata-kata yang mengandung kiasan. Biasanya ini di karya-karya fiksi itu sudah biasa ya anak-anak kalau kata-kata konotasi kayak mengandung kiasan-kiasan ini. Seperti wajahmu bersinar-sinar bagaikan mentari pagi. Nah, itu kan konotasi. Jadi mengandung kiasan. Nah, jadi itu ya anak-anak pembelajaran hari ini tentang karya fiksi. Baik itu mengenal, mengerti unsur-unsur dalam karya fiksi, baik itu mengenal karya fiksi itu seperti apa, terus unsur-unsurnya itu apa saja, terus langkah-langkahnya itu apa saja dalam membuat karya fiksi tersebut, terus denotasi, perbedaan denotasi konotasi itu seperti apa. Nah, semoga bermanfaat ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.